Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul karamat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqu al fadail wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa rabbul ardi was samawat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu syafa'at. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah sayyidus sadat wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Wa qala ta'ala qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ba'du. Yang saya hormati semua jajaran pengurus Masjid Jami' Al-Munawwarah, baik ketua yayasan beserta keanggotaannya dan juga ketua DKM Dewan Keamanan Masjid, ketua takmirnya beserta jajarannya, strukturnya, dan tentunya yang juga kami muliakan, yang kami taklimi imam masjid, serta muadzin, dan bapak ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah, serta yang kami taklimi, yang kami muliakan. Tak bosan kita untuk selalu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sudah memberikan kita nikmatnya tak henti-hentinya dan tak putus-putusnya sampai saat ini, sehingga dengan nikmat itu sampai saat ini kita masih sehat, masih kuat, masih sempat ya, untuk bisa terutama melaksanakan ibadah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat subuh yang baru saja kita kerjakan. Kalau kita renungi, ini betul-betul kita masih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan satu bagian nikmat yang besar di dunia ini yang Allah berikan pada kita. Dikala seseorang ini masih terus bisa istiqomah ya dalam untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga nikmat Allah yang berupa ketenangan hati kita, ketentraman jiwa ini juga bagian daripada nikmat yang seharusnya kita mensyukurinya ya. Ya mudah-mudahan saja Allah terus akan berikan nikmat, bahkan akan tambahkan pada kita nikmat itu, baik nikmat duniawi yang kita butuhkan, serta terutama nikmat nanti untuk di akhirat kelak kita. Nikmat husnul khotimah ya, serta nikmat nanti di akhirat kita akan mendapatkan balasan yang terbaiknya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat terurai salam mari terus kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar kita, Habibana wa Syafi'ina Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga tabi'innya, dan terus tabi'innya sampailah
pada umat akhir zamannya seperti kehidupan kita saat ini. Semoga kita semuanya sama-sama akan mendapatkan curahan rahmat barokah serta ampunan dari Allah atas sholawat yang selalu kita baca di setiap saat, dan juga yang paling utama lagi, yang paling penting, kita berharap kepada Allah semoga Allah akan memberikan pada kita syafaat baginda Nabi kita Muhammad SAW kelak di akhirat untuk menjadi pelantara kita masuk ke dalam surganya Allah. Dan semoga saja juga Rasulullah itu mengenal dan bahkan mengakui kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah SWT, mari kita pagi hari ini melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kajian kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat bagi seorang hamba, yang pagi hari ini kami akan meneruskan apa yang tersampaikan di pekan yang lalu. Pekan lalu kami menyampaikan dan baca bahwa ada satu doa kata Rasulullah SAW yang digunakan oleh Nabi Musa alaihissalam saat itu ketika menghadapi sebuah masalah yang cukup besar dan genting saat itu, yang mengancam dirinya, sehingga Nabi Musa membaca sebuah doa kata Rasulullah yang kita juga bacakan di pekan yang lalu, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Ya Allah, kepadamulah pujian dan kepadamulah pengaduan atau keluhan, dan hanya Engkaulah sang penolong, wala haula wala quwata illa billah, dan tidak ada daya serta tidak ada kekuatan illa billah al-aliyil azim, kecuali kekuatan Allah yang maha luhur, yang maha tinggi dan juga yang maha agung. Ya, karena memang Allah lah satu-satunya tempat kita mengadu apapun itu, kelah kesuh kita, keluhan-keluhan kita ini hanyalah bisa kita keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga tempat kita untuk meminta tolong. Pada intinya seperti itu di dalam isi daripada doa ini. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Qala al-A'mash fama taraktuhunna mundhu sami'tuhunna min syaqiqil asadil kufi. Ada seorang ulama namanya A'mash. Kata beliau itu, fama taraktuhunna mundhu sami'tuhunna. Saya tidak pernah meninggalkan doa itu semenjak saya mendengar, dapat doa itu dari sahabat atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min syaqiqil asadil kufi, dapatnya dari syaqiqil asadil kufi. Wa huwa Abdullah radhiyallahu anhu, yaitu Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala al-A'mash, A'mash juga mengatakan, atani atin fil manami, semenjak saya membaca doa itu, ya doanya Nabi Musa ketika menghadapi masalah yang besar, doa yang kami baca tadi itu, yaitu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an, ya, wala hawla wala quwata illa billahil azim. Jadi semenjak A'mash mendapatkan doa itu, dia tak pernah meninggalkan untuk membacanya, katanya beliau. Dan ketika beliau itu selalu membaca doa itu di setiap saatnya, apalagi ketika ada masalah-masalah yang dihadapinya. Jadi semenjak membaca doa itu, kata beliau, atani atin fil manami, saya pernah bermimpi. Ya. Jadi pernah satu hari satu malam beliau didatangi atin. Atin itu ya orang yang datang kepadanya di dalam tidurnya. Faqala, dan dia si atin ini, orang yang datang kepadanya di dalam tidurnya, sembari mengatakan, ya Sulaimanu, wahai Sulaiman, dia memanggilnya Sulaiman. Zid hadhil kalimati wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salah amrina kulli. Jadi kata A'mash, semenjak saya selalu membaca doa ini, ya,
Itu pernah satu hari, satu malam saya bermimpi ketika tidur ada seseorang yang datang kepadanya itu mengajarkan doa untuk suruh nambahi. Doa yang sudah dipelajari, yang sudah didapat oleh A'mash ini, yang juga sudah diamalkan, yaitu doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azimi. Jadi kata A'mash ini, pernah satu malam ada seorang yang datang kepada saya itu untuk menambahkan doa itu. Apa tambahannya? Ya. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salahu amrina. Dan kami meminta tolong kepadamu ala fasadin fina, atas kerusakan di dalam diri kami, wa nas'aluka salaha amrina, dan juga kami minta tolong kepadamu ya pada salaha amrina, akan kebaikan diri kami kulli, semuanya. Ini tambahan yang didapat oleh A'mash di dalam mimpinya. Ya kita kalau nambahi itu ya nggak apa-apa, kalau nggak nambahi pun juga nggak apa-apa. Kan ya, seperti itu. Yang jelas bahwa ada doa itu yang super bagus sekali kan ya, kalau kita baca ketika kita menghadapi problem-problem, masalah-masalah dalam kehidupan. Itu doa yang pernah dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam ketika saat itu Nabi Musa menghadapi masalah yang besar di saat dikejar Fir'aun, kemudian tidak dapat tempat untuk berlari lagi ya, atau berlindung lagi karena di depannya Lautan Merah ketika akan menuju ke Palestina kan ya. Akhirnya Nabi Musa membaca doa, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian ditambahi oleh A'mash yang didapat dari mimpinya, wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah SWT, kita lanjutkan. Waman asbaha aida khala fis sabahi li umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Kemudian juga ada hadis, ya, ada hadis lagi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, waman asbaha, dan barang siapa yang subuh-subuh atau yang bersubuh-subuh, yang bangun pagi ya. Maksudnya dakhala fi sabah, orang yang siapa saja yang sudah memasuki ya pada waktu subuh li umurid dunia, pada urusan dunianya ya. Baru pagi hari subuh-subuh masuk waktu subuh, masuk pagi hari, pada urusan dunianya hazinan, dia sudah gundah gulana, dia sudah susah, dia sudah suntuk sumpek. Baru bangun tidur, belum sempat cuci muka, udah mikir dunianya itu maksudnya. Yang dipikirkan itu hanyalah urusan dunia. Baru bangun tidur, tangannya udah diletakkan di kepalanya. Yang dipikirkan tuh usahanya, pokoknya segala usahanya, segala dunianya. Nah kata Rasulullah, orang yang dia bangun pagi atau bersubuh-subuh, berpagi-pagi, orang yang dia masuk pada waktu subuh, li umurid dunia, pada urusan dunianya, hazinan, dia susah, gundah, sumpek, suntuk, faqad asbaha sakhiton 'ala Allah, maka sungguh dia ini telah berpagi-pagi, telah bersubuh-subuh, telah bangun pagi, memulai ya, harinya di pagi hari itu sakhiton, dia murka 'ala Allah, marah atas Allah. Jadi kata Rasulullah itu, orang yang dia subuh-subuh sudah memikirkan dunianya, sudah susah akan urusan dunianya, berarti dia orang yang memarahi Allah, orang yang membenci Allah, orang yang tidak senang kepada Allah. Seakan-akan dia tidak mau menerima apa yang menjadi bagiannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hadis sebelumnya itu kan Rasulullah mengatakan, man asbaha wa huwa yashku, orang yang dia
bersubuh-subuh atau dia bangun pagi, bangun subuh, kemudian di pagi harinya dia yashku, mengeluh, mengadukan segala urusan-urusannya kepada manusia, akan sempitnya kehidupannya, maka dia kata Rasulullah, faka'annama yashku rabba, dia seakan-akan mengeluhkan tentang Tuhannya. Orang yang baru bangun pagi, dia langsung ngeluhkan, ngadukan semua urusan dunianya, menceritakan apapun itu pada tetangganya. Ini orang seperti ini, kata Rasulullah, orang yang dia mengeluhkan keadaannya itu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kelanjutan daripada hadis ini, kata Rasulullah, orang yang dia pagi-pagi ataupun orang yang dia waktu subuh atau bersubuh-subuh, dia bangun pagi, bangun di waktu subuh, baru bangun saja dia sudah suntuk ataupun sudah gundah, susah akan urusan dunia. Lah orang yang seperti itu sakhiton 'ala Allah, orang yang dia marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu maksudnya orang yang seperti itu termasuk orang yang sakhiton 'ala Allah? Wal makna, dan adapun maknanya, maksudnya artinya kita jangan salah paham, apalagi paham yang salah. Man hazana ala umurid dunya, orang yang dia susah atas urusan-urusan dunianya, faqad ghadiba 'ala Allah, maka sungguh dia telah marah atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annahu lam yarda bi qada'illah, karena dia hakikatnya sudah tidak ridha, sudah tidak rela, sudah tidak mau menerima akan qadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal secara hakikatnya bahwa semua apapun yang terjadi dalam hidup ini adalah atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu, ya termasuk kita yang hadir di subuh ini, ya itu takdir Allah. Allah takdirkan kita, alhamdulillah, kan ya, menjadi orang yang masih bisa istiqomah, masih senang duduk di masjid, ya. Ya mudah-mudahan terus Allah takdirkan kita seperti ini sampai akhir hayat kita nanti. Hakikatnya semua yang terjadi dalam hidup ini adalah qadanya Allah, keputusannya Allah, takdirnya Allah. Apalagi masalah nasib, masalah keadaan, ini qadanya Allah. Lah orang yang tidak dia mau menerima akan hal itu, ataupun orang yang dia selalu memikirkan hidupnya akan urusan-urusan dunianya, akan masalah-masalahnya, ya. Baru bangun pagi udah memikirkan kreditannya, cicilannya, utangnya, sebagainya, kan ya. Itu baru saja bangun subuh. Yang dipikirkan, yang dibicarakan itu, gimana ini cicilan saya ini belum dibayar, kemudian juga memikirkan utangnya dan sebagainya. Udah tak usah dipikir tuh maksudnya, kan ya. Jadi sekalipun kita punya masalah, punya hutang, punya cicilan, nggak usah dipikir. Ya dipikir pun juga kita nggak akan berikan solusi, kan ya. Terus diapain Pak kalau nggak dipikir? Ya dibayar gitu maksudnya, kan ya. Kalau punya hutang ya dibayar, nggak usah dipikir. Kalau punya cicilan ya juga dicicil, nggak usah dipikir. Artinya jalani hidup ini itu dengan apa adanya, ya. Jadi prinsip daripada kita menjalani hidup ini, syukuri, nikmati, jalani, udah selesai, kan ya. Biar kita nggak selalu suntuk-suntuk ataupun gundah-gundah terus, susah-susah, kan ya. Itu terkadang yang menyebabkan kita sakit, terlalu terus memikirkan apa, akhirnya membuat kita sakit. Makanya kata Rasulullah di sini bahwa orang yang dia bersubuh-subuh, berpagi-pagi, ya memasuki waktu subuh, ya baru saja memasuki waktu subuh pagi hari dia sudah susah, suntuk, gundah gulana memikirkan dunia. Lah orang yang seperti itu, kata Rasulullah, sakhitan 'ala Allah, orang yang dia marah, tidak mau menerima akan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu, man hazana ala umurid dunya faqad ghadiba 'ala Allah. Orang yang dia terlalu susah, yang berlebihan, yang berlarut-larut dalam urusan dunia, dia orang yang tidak mau menerima akan qadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di sini dikatakan ghadiba 'ala Allah, dia telah memarahi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kenapa? Li'annahu lam yardha biqada'illah, karena hakikatnya orang itu tidak rela, tidak suka akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, walam yasbir ala balaihi, dan dia hakikatnya tidak mau sabar terhadap balanya. Padahal Allah menyuruh kepada kita ini untuk selalu sabar terhadap ujian-ujian yang Allah berikan yang menimpa kepada kita. Salah satu di antara orang itu dianggap tidak sabar ini terlalu banyak mengeluh. Setiap hari ngeluh terus, setiap hari dia susah terus, sumpah terus, kan ya, gundah terus. Berarti dia sudah tidak sabar terhadap ujian cobaan yang Allah berikan kepadanya, kan ya. Makanya prinsip hidup ini itu nikmat yang Allah berikan harus kita syukuri. Kemudian ujian yang Allah timpakan harus kita sabar. Itu aja sebenarnya, kan ya. Ya, bersabar-sabar terhadap ujian serta besarkan rasa syukur kita akan nikmat yang Allah berikan, kan ya. Itu secara teorinya, kan gitu, kan ya. Itu prakteknya ya terserah Bapak Ibu semuanya. Kalau ya bisa, yang mampu ya silakan, kan ya, jalankan. Kalau tidak mampu ya memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yu'min biqadrihi, dan juga orang itu termasuk orang yang tidak beriman terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Li'anna kullama waqa'a fid dunya, karena sesungguhnya semua apapun yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini, fahuwa biqada'illah, ini semuanya adalah qada dari Allah taala, wa qadrihi, dan juga takdirnya. Jadi tak ada alasan apapun kita ini yang tidak mau menerima, ya. Pokoknya intinya itu kita harus betul-betul pasrah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang terjadi dalam hidup ini yang menimpa kepada kita hakikatnya adalah qadanya Allah, takdirnya Allah. Maka Allah menyuruh pada kita untuk bersabar dan menerima terhadap ketentuannya ketika Allah menguji, menimpakan pada kita kesulitan atau masalah. Dan setiap orang pasti akan menghadapi masalah. Setiap orang itu pasti mempunyai masalah. Semuanya tak pandang bulu, mau jadi presiden, mau jadi pejabat, penguasa, orang biasa, rakyat biasa, orang kaya, kan ya, orang yang setengah-setengah kaya ataupun orang miskin sekalipun, semuanya, setiap orang itu pasti mempunyai masalah di dalam dirinya, kan ya. Ya, makanya kata Allah itu harus bersabar, kan ya. Jadi semuanya orang pasti akan menghadapi masalah, kan ya. Bapak Ibu juga, sekalipun kami nggak nanya, yang hadir di sini juga punya masalah, kan ya. Pasti punya masalah, sekalipun tak usah kami tanya satu-satunya, kan ya. Pasti punya masalah. Karena masalah-masalah yang ada pada diri seorang itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah inginkan pada kita ini harus bersabar terhadap ujian yang menimpa. Karena kalau kita tidak bersabar berarti kita sudah lam yardha. Kita sudah tidak mau menerima terhadap qada, ketentuan Allah. Ya, kita harus menerima sambil kita berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan menerima saja itu, kan ya, itu Allah sudah akan memberikan jalan keluar dari segala masalahnya. Apalagi sambil kita berusaha dan berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara untuk menerimanya, Pak? Jangan banyak mengeluh terhadap masalah-masalah yang ada pada diri kita. Jangan banyak gundah, susah terhadap ujian-ujian yang Allah berikan, ya. Karena setiap orang pasti punya masalah ujian, sekalipun ujiannya masing-masing tidak sama. Ada masalahnya itu masalah anak, ada masalah kerja, ada masalah utang, ada masalah banyak masalah-masalah itu yang ada pada seseorang. Dan semakin orang itu diuji dengan masalah-masalah Allah, maka dia nanti akan semakin ada peluang untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita hadapi, kita sikapi dengan sabar, menerima akan hal itu dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya mudah-mudahan saja kita semua yang hadir di sini termasuk bagian orang yang betul-betul kita sabar, kan ya, sabar dalam untuk menghadapi atau menjalani, menerima segala apapun yang Allah takdirkan kepada kita, tentunya dari kesulitan-kesulitan, dari ujian-ujian yang menimpa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kelanjutannya waman tawadhu'a, dan siapa saja yang menghormati, mentakzimi, memuliakan li ghaniyin pada orang kaya, tapi memuliakannya itu li ghinahu karena kekayaannya, faqad dhahaba thulutsa dinihi, maka sudah akan hilang 2/3 daripada agamanya. Jadi kalau ada orang, kalau ada kita yang memuliakan orang kaya, memuliakan orang yang punya kekuasaan ataupun banyak harta, tapi memuliakannya itu karena kekayaannya, maka kata Rasulullah, orang yang memuliakan, mengagungkan orang kaya karena kekayaannya, karena hartanya, maka faqad dzahaba thulutsa dinihi, dia sudah hilang 2/3 daripada agamanya. Jadi apakah kita nggak boleh Pak muliakan orang kaya? Boleh, tapi jangan sampai memuliakan, mengagungkan orang itu karena dunianya. Ya, mengagungkan orang itu bukan karena dunianya, tetapi karena kesolehannya, karena mungkin ilmunya. Ini yang diperintahkan. Tapi kalau mengagungkan, memuliakan orang karena kekayaannya, maka dia sudah menghilangkan 2/3 daripada agamanya. Enggak nanggung-nanggung. Yang hilang itu nanti bukan masalah ketakwaannya, bukan masalah amalnya, tapi agamanya yang terhapus, yang akan hilang pada orang yang dia memuliakan orang itu karena kekayaannya, kan ya. Ya mungkin umumnya rata-rata orang kan seperti itu, kan ya. Dia menghargai, menghormati orang itu karena kan, itu jangan sampai keliru. Bukannya kita enggak dilarang, bukannya kita dilarang untuk menghargai atau memuliakan orang, justru harus, kan ya. Kita harus menjadi orang yang beradab, bertata krama, mempunyai sopan santun. Salah satu sopan santun, adab, tata krama kita itu ya kita harus bisa memuliakan, menghargai, mengagungkan orang lain. Tapi jangan sampai keliru niatnya menghargai, mengagungkan orang. Jangan sampai kita mengagungkan orang itu karena dunianya, entah karena kekayaannya atau karena kekuasaannya. Apa itu maksudnya? Aili anna syari'ata, karena sesungguhnya syariat itu ayyakuna, adanya syariat ta'zimun nasi, mengagungkan manusia li ajli salahihi. Karena syariat hanya mengajarkan bahwa untuk mengagungkan, memuliakan orang lain li ajli salahihi, karena kesolehannya, kebaikannya. Kalau ada orang soleh, orang baik, baru mau siapapun dia, mau orang kaya, mau penguasa, ataupun bahkan mereka itu mau orang biasa, baru kita kalau mau mengagungkan, memuliakannya. Karena agama ini, syariat ini hanyalah mengajarkan untuk memuliakan orang lain karena li salihi, karena kesolehannya. Wali ajli ilmi, atau syariat ini, agama ini hanya mengajarkan untuk memuliakan orang lain li ajli ilmi, karena ilmunya. Ya. Baru itu kalau kita mau mengagungkan, memuliakan orang lain, jangan dipandang karena dunianya, karena hartanya, tapi untuk memuliakan orang lain itu li ajli ilmi, karena ilmu. Ada seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz, pokoknya orang yang dia mempunyai ilmu agama terutama, kan ya, baru kita harus mengagungkan, memuliakan. Karena kalau kita mengagungkan seseorang karena ilmunya, berarti kita juga sudah mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunat ta'zimi li ajli malihi, bukan memuliakan orang lain karena hartanya.
fa inna man akramal mala ahanal ilma wassalah. Karena seseorang yang dia memuliakan, mengagungkan harta, dia akan merendahkan dan menghinakan ilmu dan kebaikan. Kenapa kok kita itu hanyalah disuruh oleh agama, diajarkan oleh agama, oleh syariat untuk memuliakan orang karena ilmu dan juga karena kesolehannya, bukan karena dunianya atau karena hartanya. Ya karena orang yang memuliakan seseorang itu karena harta atau orang yang mengagungkan harta, itu dia pasti akan merendahkan, meremehkan ilmu. Sehingga orang-orang yang berilmu itu nggak ada harganya. Padahal di sisi Allah orang yang mulia itu bukan mereka yang punya harta, bukan mereka yang punya kekuasaan, tapi mereka yang pertama berilmu yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Yang kedua itu orang yang bertakwa, yang paling mulia di sisi Allah. Kan sudah jelas di dalam Al-Quran, ya kan? Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat di antara kalian itu orang yang beriman dan orang yang mempunyai ilmu. Kan sudah jelas. Terangkatnya derajatnya seseorang di hadapan Allah itu bukan karena harta. Kalau seandainya karena harta, mungkin Qarun orang yang paling mulia di sisi Allah. Karena Qarun itu dari banyaknya hartanya, kunci gudangnya saja itu sampai dibawa dengan gerobak kan ya. Dari banyaknya gudang, dan gudangnya itu isinya semuanya harta, emas, berlian, harta-harta yang mewah kan ya. Kalau seandainya karena harta Allah memuliakan seorang, tentunya Qarun paling mulia. Kalau karena hanya kekuasaan Allah memuliakan seorang, tentunya Namrud lebih mulia, Fir'aun lebih mulia. Karena Fir'aun itu orang yang punya kekuasaan, bahkan dari kuasanya sampai dia itu mengaku Tuhan, ya kan? Dari kuasanya Fir'aun. Tapi kenapa akhirnya oleh Allah justru Namrud dihina, matinya itu dengan cara hina. Fir'aun juga gitu, matinya justru ditenggelamkan di lautan. Itu menunjukkan bahwa mulia dan tidaknya seseorang di hadapan Allah, pertama terangkat derajatnya karena ilmu. Yang kedua, mulianya seorang di hadapan Allah itu karena takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kalian indallah di sisi Allah adalah atqa, orang yang paling takwa itu. Oleh karena itu kita juga diajarkan jangan sampai kita memuliakan orang lain karena dunianya. Berarti kalau ada orang kaya nggak usah muliakan, bukan gitu maksudnya kan ya. Silakan kita muliakan beliau itu mungkin karena dia yang lebih tua. Karena memang agama ini mengajarkan kita yang muda harus menghormati orang yang lebih tua, orang yang muda. Orang yang tua harus bisa menyayangi orang yang lebih muda, kan gitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan ya, seperti itu. Ya, jadi jangan sampai memuliakan orang itu karena dunianya. Orang yang memuliakan orang lain karena dunianya, maka kata Rasulullah dia sudah menghilangkan 2/3 daripada agamanya kan ya. Qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani. Maka berkatalah Tuhan kita Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasa sirrahu, semoga Allah membersihkan rahasianya. La buddha, tidak boleh tidak, harus maksudnya, likulli mu'minin min sa'iri ahwalihi, bagi setiap orang mukmin dari semua kondisinya, min thalathati asya, dia harus mempunyai 3 perkara. Amrun yatamatsalu bihi, yaitu pada perintah dia harus betul-betul menjalankannya, wa nahyun yajtanibu bihi, dan kepada larangan dia harus meninggalkannya, wa qadrun yarda bihi, dan terhadap ketentuan dia harus menerimanya. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani kan ya, yaitu Sultanul Aulia, yang menjadi sultannya aulia ya, tuannya, sultannya para wali. Beliau memberikan sebuah nasihat singkat, ringkas, padat kan ya, untuk kita. Pada dasarnya itu kata beliau kan ya, intinya kita ini sebagai hamba Allah
ini haruslah dalam kondisi apapun itu kita harus mempunyai 3 hal. Yang pertama itu atas perintah Allah harus kita jalankan. Ya, artinya kita harus bisa menjalankan semua apapun diperintahkan oleh Allah. Dan akan larangan kita harus berusaha untuk menjauhkan hal itu. Artinya harus betul-betul kita ini menjadi orang yang bertakwa. Karena definitif daripada takwa itu imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Menjalankan semua apapun yang diperintahkan oleh Allah, kan ya, apapun itu, dan juga yang diperintahkan oleh Rasul. Ya, itu salah satu bentuk ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah dan juga ketaatan kita kepada Rasul. Dalam Al-Quran pun juga Allah mengatakan cara kita itu untuk bertakwa ataupun taat kepada Rasulullah, ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepada kalian dari Rasulmu maka kalian ambil, kalian kerjakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang pada kalian oleh Rasulmu fantahu, maka kalian berhentilah dan kalian tinggalkan. Ini definisinya orang yang bertakwa. Takwa, taat itu perintah dari Allah, kan ya. Allah merintahkan pada kita itu untuk takwa pada Allah dan juga untuk taat pada Rasul. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang beragam bentuknya perintah dari Allah akan takwanya kita padanya. Bagaimana cara untuk takwa pada Allah? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jalani, kan ya, setiap orang itu pada dasarnya kondisi apapun itu, selain dia harus menjaga perintah Allah yang harus dia kerjakan dan juga harus menjaga larangan Allah yang harus dia tinggalkan, maka dia harus menjadi orang yang waqadrun yaradha bihi, dia harus pada takdir dan qada Allah harus menerimanya. Ini pada intinya, kan ya. Jadi semuanya kita ini dituntut untuk itu. Kita sebagai orang beriman pada Allah itu dituntut dengan 3 hal. Pertama, harus menjadi orang bertakwa, menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah, baik perintahnya Allah dan Rasulullah maupun juga larangan Allah dan juga Rasul. Setelah itu kita usahakan untuk kita jalani. Nah, yang kedua ini kita harus selalu menerima akan takdir. Tak hanya kita rajin sholat saja itu maksudnya, tak hanya kita rajin ibadah saja, kemudian tak hanya kita berusaha untuk menjauhi kita dari larangan Allah, tapi juga harus rela. Apalah arti kalau ada orang yang dia sholatnya rajin, ininya rajin, tapi selalu ngeluh terus. Lah ini berarti dia nggak mau menerima atas ketentuan Allah. Lah hal seperti ini pun juga kurang elok, kurang baik dan juga kurang sempurna kita untuk menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Pada perintah kita kerjakan, pada atas larangan kita tinggalkan, dan terhadap takdir kita menerima. Insya Allah kalau itu yang kita punya pada diri ini, maka kita akan menjadi orang yang lebih baik nantinya, dan Allah pun juga akan berikan banyak kebaikan baik di dunia. Semua nikmat akan Allah berikan pada kita, terutama kelak nanti di akhirat. Allah akan mempersiapkan kita akan tempat yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya akan menjadi orang yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini saja untuk jumpa kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami salah khilafnya mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.